Tren K-pop yang lambat laun memudar. Disclaimer, materi hari ini hanya gue ambil dari satu artikel tanpa riset yang lebih mendalam atau lebih lanjut. Jadi waktu dan komentar saya persilahkan. Seiring dengan berjalannya waktu, apalagi untuk kalian yang udah ngikutin K-pop dari zaman batu, sadar atau nggak sadar ada beberapa tren yang lambat laun menghilang atau mungkin berubah dari industri K-pop yang disebabkan oleh banyak faktor. Dan tren tersebut adalah yang pertama, set positions. Sebagai angkatan generasi kedua, kami terbiasa dengan adanya pembagian role atau peran di setiap grup member. Siapa yang jadi leader, siapa yang jadi center, siapa yang jadi dancer, dan lain sebagainya. Jadi, ketika generasi terdahulu kita lebih mengenal setiap grup member itu punya role atau perannya masing-masing, generasi sekarang itu perannya lebih versatile. Mereka bisa lebih mengeksplor, lebih bisa menunjukkan bakat mereka apa tanpa harus melabelkan diri mereka sebagai apa di dalam grup. Kalau menurut kalian set positions itu penting atau enggak? Tren yang kedua, no bridge. I'm not an expert, jadi kalau ada yang keliru, mohon dikoreksi. Bridge dalam sebuah lagu biasanya menyuguhkan bagian yang paling catchy. Kalau diibaratkan dalam alur sebuah cerita itu seperti climax atau klimaksnya cerita sebelum chorus terakhir atau penutupan lagu. Yang kata artikel ini, bridge lama-kelamaan semakin jarang untuk ditemukan di lagu-lagu K-pop. Padahal sebelumnya bridge merupakan bagian yang paling enak, paling ngenahin lah muncik orang Sunda. And I have a long list of bridge lagu K-pop yang gue suka. Kalau menurut kalian bridge lagu K-pop apa yang paling kalian suka? Nanti gue dengerin for my own reference. Tren yang ketiga adalah short song. Mungkin trennya yang sudah berubah, mungkin juga perilaku pendengarnya yang sudah berubah, tapi kayaknya kita semua setuju kalau semakin jarang kita menemukan lagu yang panjangnya lebih dari 3 menit. Kebanyakan 2 menit atau mepet ke 3 menit paling panjang. Lagi-lagi, tidak ada yang salah dengan lagu yang semakin pendek, hanya saja trennya yang sudah berubah. Jadi yang bikin lagu pun harus menyesuaikan, karena bagaimanapun music industry sebisnis yang harus mengikuti keinginan pasar. Tren yang keempat adalah live singing. Untuk hal ini kayaknya kita bisa menyalahkan pihak agensi atau pihak music show kali ya, yang memaksa idol untuk melakukan pre-record, pakai auto-tune, backtrack, bahkan lip sync. Padahal gue yakin idol-idol kita itu mampu loh untuk menyanyi secara live di atas panggung. Makanya walaupun gue bukanlah seorang expert di bidang musik, tapi gue sangat menikmati acara-acara macam Immortal Song, ODG, Begin Again, Sea of Hope, yang walaupun gak ada logo live di kanan atau di kiri atas, tapi kita bisa menikmati raw vokal dari si idol gitu loh. Tren yang kelima, collaboration. Sekali lagi bukan tidak ada, hanya saja lebih jarang karena trennya yang sudah berubah. Padahal menurut gua dengan adanya cross group collaboration kayak gini, kita lebih banyak tahu idol di luar idola kita, lebih tahu tentang musik yang menjadikan K-pop itu lebih variasi, lebih seru dan gak monoton, ya gak sih? Jadi kesimpulan yang tidak ada kesimpulannya, tidak ada yang salah dari perubahan sebuah tren, dan perubahan juga terjadi karena adanya evolusi dari industri musik itu sendiri, perubahan perilaku konsumen dan banyak faktor lainnya. Kalau menurut kalian gimana? Sekian.